Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Grifina Zahna dengan NIM B1A1232281. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Saya mendapat materi bab 3 tentang rezim zona ekonomi eksklusif dan pengaturan hukum di Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan poin-poin penting dari materi tentang zona ekonomi eksklusif dan pengaturan hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian zona ekonomi eksklusif dan tujuan pembentukannya. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang diukur hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati di zona ekonomi eksklusif. Tujuan utama pembentukan zona ekonomi eksklusif adalah untuk memberikan keseimbangan antara hak negara pantai dalam memanfaatkan sumber daya laut dengan hak negara lain untuk kebebasan navigasi dan kegiatan lainnya di laut internasional. Yang kedua adalah landasan hukum internasional atau UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengatur zona ekonomi eksklusif dalam pasal 55 hingga pasal 75, memberikan hak dan kewajiban negara pantai di zona ekonomi eksklusif, serta kebebasan negara lain untuk navigasi, penerbangan, dan pemasangan kabel bawah laut. Pasal 56 UNCLOS memberi hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi atas kegiatan seperti penelitian ilmiah, kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Yang ketiga, implementasi zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas dan kaya sumber daya alam. Pengaturan hukum di Indonesia terkait zona ekonomi eksklusif antara lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang menegaskan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya di zona ekonomi eksklusif serta kewajiban untuk melestarikan lingkungan laut. Yang keempat, tantangan pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Penangkapan ikan ilegal atau IUU fishing. Praktik ini merusak sumber daya laut dan menyebabkan kerugian ekonomi. Dengan pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas seperti penenggelaman kapal asing. Konflik perbatasan laut. Indonesia berbatasan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam yang sering mengarah pada konflik delimitasi zona ekonomi eksklusif yang membutuhkan diplomasi dan kerjasama internasional. Eksploitasi berlebihan. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam dapat merusak lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Yang kelima, potensi dan peluang zona ekonomi eksklusif. Di perikanan, Indonesia memiliki kekayaan hayati laut yang tinggi, berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekspor. Energi dan mineral, zona ekonomi Indonesia mengandung cadangan minyak, gas, dan potensi energi terbarukan seperti energi angin dan gelombang laut. Di pariwisata bahari, keindahan bawah laut Indonesia bisa menarik wisatawan domestik dan internasional, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Keenam, strategi pengelolaan zona ekonomi eksklusif yang berkelanjutan. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan. Peningkatan kapasitas teknologi. Penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal atau VMS untuk pengawasan dan eksplorasi sumber daya laut. Kerjasama internasional. Menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk menangani tantangan lintas batas, termasuk konflik perbatasan dan masalah lingkungan. Yang ketujuh, hukum perikanan di zona ekonomi eksklusif
Hukum perikanan di zona ekonomi eksklusif diatur oleh pasal 61 dan 62 UNCLOS yang mengharuskan negara pantai untuk mengelola sumber daya hayati secara berkelanjutan, termasuk menetapkan jumlah tangkapan maksimal atau total allowable catch atau TAC dan melarang penangkapan ikan yang mengancam spesies tertentu. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip ini melalui Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 dan menghadapi tantangan pengawasan di zona ekonomi eksklusif yang luas, termasuk pencurian ikan oleh kapal asing dan pelanggaran peraturan. Yang kedelapan, ada penyelesaian konflik delimitasi zona ekonomi eksklusif. Pasal 74 UNCLOS mengatur bahwa delimitasi zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang bersebelahan atau berhadapan harus dilakukan melalui perjanjian berdasarkan hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional jika diperlukan. Kesimpulannya, zona ekonomi eksklusif memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Namun, pengelolaan zona ekonomi eksklusif menghadapi tantangan yang kompleks, seperti penangkapan ikan ilegal, konflik perbatasan, dan eksploitasi berlebihan. Dengan strategi yang tepat, termasuk penguatan regulasi, penerapan teknologi, dan kerjasama internasional, Indonesia dapat memaksimalkan potensi zona ekonomi eksklusif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Sekian penjelasan dari saya tentang zona ekonomi eksklusif dan pengaturan hukum di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.